Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang update yang terlupakan pada industri pinjaman online yang ada di Indonesia. Yang mana update yang terlupakan ini membuat sesat para masyarakat Indonesia. Oke. Apa update yang terlupakan itu? Adalah pinjol semi legal. Ya. Nah, di sini saya sudah ada di WA-nya OJK. Nih, bisa kita lihat di sini ya, WA OJK. Nomornya 081157157157. Oke, kita bisa tanya di sini tentang legalitas dari suatu pinjol. Oke. Nah, yang pertama saya ingin mencari tahu legalitas dari kredit pintar. Yang mana masyarakat menganggap kredit pintar adalah pinjol yang legal, bukan yang semi legal, gitu ya. Nah, di sini saya akan mengetikkan kredit pintar. Kredit pintar. Nah, apa balasan dari OJK? Kita tunggu. Nah, di sini ya. Balasan dari OJK adalah PT Kredit Pintar Indonesia atau Kredit Pintar berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, kredit pintar adalah pinjol yang legal. Oke. Nah, lalu banyak masyarakat menganggap pinjol FinPlus, UKU itu pinjol yang semi legal. Oke. Coba kita tanya ke OJK. FinPlus ya. Nah, di sini jawaban dari OJK lagi, PT Rezeki Bersama Teknologi atau FinPlus berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sama seperti dengan kredit pintar ini. Ya, PT Kredit Pintar berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. FinPlus berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Coba kita cari tahu lagi satu lagi. UKU. Nah, UKU ya tenornya 14 hari, ya kan? Di sininya PT Teknologi Merlin Sejahtera atau UKU berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, update yang terlambat itu adalah pinjol semi legal itu sudah tidak ada. Oke, semuanya pinjol legal, tidak ada lagi pinjol semi legal. Oke, jadi FinPlus, UKU, lalu apa lagi? Uangmi, coba Uangmi di sini ya. PT Uangmi Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sama ya. Jawabannya dengan UKU, FinPlus dan lain-lain. Jadi sudah tidak ada yang namanya pinjol semi legal itu. Ya, Bang, saya kira pinjol semi legal itu yang tidak lapor slik OJK dan tidak punya DC lapangan. Gitu ya. Itu salah. Itu sesat seperti itu ya. Karena semua pinjol di tahun 2024 itu sudah legal semua, tidak ada yang semi legal. Ya, namun walaupun pinjol ini sudah legal semua, tetap ada pinjol yang tidak melaporkan Anda ke slik OJK dan tidak memiliki DC lapangan. Oke, kenapa pinjol ada yang punya DC lapangan dan ada yang tidak punya DC lapangan? Kenapa ada yang tidak lapor slik OJK dan lapor slik OJK? Ya itu kebijakan mereka. Ya kan? Tapi kuat dugaan pinjol yang punya DC lapangan itu ya modalnya banyak. Modalnya sangat banyak sekali. Oke, jadi mereka bisa menggaji manpower atau DC lapangan tersebut. Oke, pinjol yang tidak punya DC lapangan itu pinjol yang tidak memiliki banyak modal juga. Oke, lalu pinjol yang tidak slik OJK itu memang dia tidak bisa melaporkan uangnya ke OJK. Ya, kenapa tuh nggak bisa lapor ke OJK? Ya, nggak tahu, Pak. Ya kan, kita nggak benar-benar tahu uang itu dari mana, uang itu asalnya gimana, dan lain-lain. Kalau lapor ke slik OJK, ini harus jelas nih, ini uang dari siapa, bunganya berapa, dendanya berapa yang dikenakan, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau menurut saya, enak seperti ini. Pinjol itu legal semua, nggak ada yang semi-legal. Kenapa? Karena kalau semi-legal, boleh sebar data dong nantinya. Ya kan, kata pinjolnya, loh saya kan pinjol semi legal, sudah terdaftar di OJK tapi masih ilegal, makanya boleh sebar data Anda. Ya, lalu kalau pinjolnya semi legal itu tidak bisa diasuransikan, nggak bisa auto lunas dong, ya kan? Kalau pinjol yang legal berizin dan diawasi oleh OJK itu sudah pasti bekerja sama dengan pihak asuransi, karena sudah ada aturannya di SE OJK. Ya, contoh lagi, misalkan kalau pinjol ini semi legal, ya berarti nggak ikut aturan OJK. Ya, dia boleh menyita barang Anda, ya misalkan UKU, ya boleh menyita barang Anda. Bantu Saku boleh sebar data, foto Anda lagi mangap-mangap itu, sebar data di sosmed, ya. FinPlus memaki-maki orang tua Anda dan lain-lain gitu kan. Ya masyarakat Indonesia rugi kalau masih ada pinjol semi legal. Legal tapi masih semi ilegal. 50% legal, 50% ilegal. Berarti masih boleh sebar data. Waduh, ya nggak boleh gitu. Ya,
Makanya semuanya itu harus legal. Nah, di sini saya sudah ada di websitenya OJK. Ya, di sini mari kita lihat pinjol yang berizin di OJK. Oke, kita download dulu. Kita open. Nah, di sini ya. Di sini kita cari langsung saja UKU misalkan. Set nih UKU. Ya, UKU itu sudah legal. Oke. PT Teknologi Merlin Sejahtera. Lalu apalagi UATAS misalkan ya. UATAS. Tuh. UATAS juga sudah legal di sini ya. Di sini perusahaan fintech lending berizin, bukan perusahaan fintech lending semi legal. Nggak boleh. Masa pemerintah menjalankan bisnis ilegal? Ya kan lucu kalau seperti itu. Nah, maka dari itu di sini saya ucapkan selamat kepada Anda bahwa Anda itu berhutang di pinjol yang legal, yang artinya tidak ada sebar data, hutang Anda diasuransikan, dan data pribadi Anda itu aman, HP Anda aman. Pinjol yang legal yang berizin tidak bisa utak-atik HP Anda. Ya, lebih pilih mana? Galbay di pinjol ilegal apa galbay di pinjol yang legal? Kalau saya bodoh amat. Ya, mau legal, ilegal saya sikat semua. Gitu. Tapi kalau untuk Anda ya yang takut disebar data dan lain-lain, masih mending galbay di pinjol yang legal daripada yang ilegal. Yang ilegal nggak tahu pergerakannya seperti apa. Tiba-tiba Anda di tag di Facebook, banyak notifikasi jadi artis, ya kan? Di IG juga kita nggak tahu kalau pinjol yang ilegal. Kalau pinjol yang legal sudah tahu mainnya gimana, aturannya bagaimana. Mereka semua tunduk pada aturan OJK. Gitu, oke? Satu lagi yang ingin saya sampaikan di sini adalah jangan takut galbay di pinjol yang resmi. Oke, dulu saya waktu galbay itu tidak pernah galbaynya nyicil satu-satu, tidak pernah galbay pinjol ilegal dulu, tidak pernah pakai joki-jokian dulu ya. Saya langsung serentak galbay 30 aplikasi yang legal. Ya, saya kuatkan hati saya bajakan mental saya gitu ya. Saya jadikan baja mental saya hadapi. Alhamdulillah tidak pernah terjadi apa-apa dan sekarang pun banyak yang gagal bayar untuk menyelamatkan dirinya. Stop gali lubang, tutup lubang, stop minjol, stop berpikiran menggadaikan BPKB, stop berpikiran gadai sertifikat tanah, stop berpikiran yang macam-macam di penjara dan lain-lain, stop curhat pinjol ke orang lain. Anda galbaikan, Anda buang nomornya, Anda cari uang yang banyak buat bayar. Ya. Bayar apa? Bayar PDAM, ya. Bayar listrik, bayar beli mobil cash, bayar beli rumah tipe 45 secara cash. Ya. Kalau kemahalan tipe 36. Oke. Bukan bayar pinjol. Ya. Kenapa Anda harus stop bayar pinjol? Karena menghambat Anda untuk melakukan segalanya yang berkutat pada pengembangan diri dan peningkatan ekonomi Anda. Ya, Anda jangan berpikir kalau pinjol itu tabungan Anda. Ya, karena Anda rawat, Anda bela-belain gak ada BPKB motor, Anda bela-belain mengurangi makanan keluarga Anda, mengurangi susu anak Anda untuk merawat pinjol. Ya, menurut Anda masih mending Anda selalu pusing mikirin tagihan pinjol daripada mengakhiri pusing tersebut dengan galbay. Ya, saya nggak mau galbay karena gengsi saya terlalu tinggi. Ya, Anda terhormat, gitu kan ya. Semua orang harus menghormati Anda. Ya, Anda bergengsi. Ya. Sampai pinjol ini berhenti meminjamkan Anda dana, gengsi Anda hancur lebur. Ya, pinjam uang ke teman, ke saudara, bahkan sampai DM Facebook ke teman yang jauh yang tidak pernah berkomunikasi. Oke, mulai dari sekarang hilangkan gengsi Anda. Mulai dari sekarang hilangkan malu Anda khusus untuk pinjol saja. Ya, kalau yang lainnya jangan. Ya, Anda menghilangkan malu kata Raja Galbay. Ya udah saya buka baju, buka celana, keluar dari rumah itu wong edan. Ya, Anda tahu wong edan. Hilangkan malu Anda khusus untuk pinjol saja. Hilangkan gengsi Anda untuk pinjolnya saja. Ya. Sudah, dua itu saja. Oke? Lalu perbaiki semuanya dengan cara Anda menjadi sukses besar, kaya raya, ya. Orang yang tahu Anda minjol dulu itu ya, waduh, tepuk tangan. Ya.
Dulu itu dia itu terjerat pinjol, ya, terjerat hutang, tapi sekarangnya sukses loh. Inspiratif sekali. Anda hidup udah berapa tahun sih? Anda masa nggak mau jadi inspirasi bagi orang gitu kan? Apa Anda mau hidup itu datar-datar saja? Ya, memang ada ya. Ada manusia yang hidup itu pengen datar-datar saja gitu kan, ya kan. Tapi ya kembali lagi lah, ya. Anda hilangkan gengsi Anda, hilangkan malu Anda hanya untuk pinjol, lalu bekerja keraslah, ya, bekerja cerdaslah hingga Anda menjadi sukses. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.